Undang-Undang Pemerintah Aceh kalau saat ini kita mau revisi harus diletakkan dalam konteks kita melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Sebab boleh dibilang undang-undang inilah yang menjadi kesepakatan konsensus kita untuk mulai sesuatu yang baru di Aceh. Narasumber dan Bapak Ibu anggota balik yang saya banggakan, saya menyimak dengan penuh semangat apa yang tadi disampaikan oleh empat narasumber kita. Saya ingat betul sebab dulu saya masuk dalam pansus Undang-Undang Pemerintah Aceh. Saya juga ikut ke Aceh pada saat itu. Terus terang, pada saat pembahasan ini di pansus, ada dinamika yang cukup menegangkan, tetapi prinsip yang kami gunakan pada saat itu adalah tentu selain konsensus Helsinki, ada semacam perasaan. Perasaan itu begitu mendalam, duka Aceh adalah duka kami yang lain juga. Sukacitanya Aceh, sukacita kami yang lain juga. Dan ini memang sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Oleh sebab itu, pada saat itu kami memahami apa yang diminta oleh teman-teman dari Aceh. Jadi satu kata kunci adalah perdamaian untuk Aceh. Tetapi juga yang tadi disinggung, perdamaian untuk Aceh tidak bisa tukar guling dengan prinsip negara kesatuan. Saya rasa Pak Mustafa tahu itu. Oleh sebab itu ada sejumlah pasal yang memang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini yang dengan penuh kesadaran penuh kita akomodir pada saat itu. Dan saya senang tadi disampaikan bahwa ada sejumlah pasal kesepakatan yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Saya rasa ini catatan penting. Mengapa catatan penting? Supaya tidak hanya sekedar soal apakah dana otonomi khusus mau nambah atau tidak. Saya rasa jangan direduksi ke situ. Jadi jangan soal dana otsus saja. Jadi kembali saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh kalau saat ini kita mau revisi harus diletakkan dalam konteks kita melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Sebab boleh dibilang undang-undang inilah yang menjadi kesepakatan konsensus kita untuk mulai sesuatu yang baru di Aceh. A new start di Aceh. Prinsip ini dulu yang paling penting. Dan tadi sudah disampaikan ada sejumlah kesepakatan yang tidak dilaksanakan
apakah itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Saya rasa itu harus menjadi catatan penting, Pak Ketua. Nah, kita harus tahu mengapa itu tidak dilaksanakan. Kalau enggak kan kita mau apa sebetulnya dengan revisi undang-undang ini. Ini pandangan saya, tanggapan saya terhadap para narasumber. Yang kedua, soal dana otsus. Pertanyaannya adalah ada dua di situ. Mau diperpanjang dan diperbesar. Saya rasa tidak perlu dulu. Saya tidak jawab apakah diperbesar. Saya mau menjawab dengan pertanyaan apakah perlu diperpanjang. Sebab batas waktunya kan 20 tahun. Nah, saya rasa ini persoalan pokoknya dulu. Ya, harus kita jawab, harus kita selesaikan. Apakah dana otsus perlu kita perpanjang? Saya rasa harus secara objektif kita lakukan kajian, analisis terhadap pertanyaan ini. Tentu akan ada muncul dua jawaban, yang mendukung dan yang tidak mendukung. Yang mendukung tentu akan mengatakan demi kepentingan atau menjaga sisi keadilan transisional, ya, transisional setelah Aceh dengan Helsinki, supaya tetap menjaga mutual trust antara Aceh dengan pusat, kita perpanjang ini. Jadi untuk keadilan transisional tadi. Alasan kedua untuk mendukung itu karena memang pada kenyataannya kesenjangan di Aceh masalah kemiskinan tadi sudah disebutkan. Oleh sebab itu solusinya adalah memperpanjang itu. Tentu yang ketiga karena alasannya butuh waktu lama lagi. Kan begitu Pak. Jadi kompensasi atas duka yang dialami oleh Aceh selama puluhan tahun ini dijawab dengan solusi perpanjang dana otsus. Itu yang pro, Pak. Yang kedua adalah yang tidak mendukung itu. Yang tidak mendukung mengatakan bahwa ya kalau diperpanjang lagi sama dengan kita mendukung ketergantungan fiskal yang berlebihan. Dan saya rasa di titik ini teman-teman yang lain akan mempertanyakan inilah. Kok Aceh begitu, emang kami provinsi lain ini apa? Kalau soal miskin, tempat lain miskin, Pak. Daerah saya, Pak Mustafa, masuk dalam kelompok provinsi paling miskin, NTT. Paling miskin, 4 provinsi paling miskin. Aceh masih baik lah. Aceh masih baik. Tetapi saya tidak mau mengatakan Aceh dengan NTT sama. Karena mungkin semangatnya sama, Pak. Tetapi kami tidak mendapatkan pengalaman seperti Aceh. Tetapi kalau soal kemiskinan dan kesenjangan, NTT jauh lebih jelek. Miskin dan boleh dibilang selama Republik ini nggak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Cuman di sana, karena berdoa terus di sana kami Pak Mustafa. Harapannya adalah nanti Tuhan tolong. Provinsi NTT ya provinsi nanti Tuhan tolong. Nah, ini soalnya. Saya kembali lagi tadi, mendukung perpanjangan itu sama dengan mendukung ketergantungan fiskal daerah Aceh terhadap pusat. Padahal mestinya kita ingin Aceh harus
mulai dengan kemandirian fiskal. Jangan sampai nanti budaya budaya di sana budaya tunggu transfer terus Pak Mustafa. Iya kan? Oh, kapan lagi ya kan? Kapan lagi Aceh kapan lagi pusat transfer 10 triliun setiap tahun kurang lebih. Selama 20 tahun ratusan triliun dana pusat ini dikasih ke Aceh. Dan kita inginnya supaya bebaskan Aceh dari ketergantungan fiskal yang berlebihan. Tapi tadi sudah dijelaskan bukannya membebaskan tapi malah membuat Aceh makin tergantung. Itu juga dipikirkan, Pak. Kemudian yang kedua, yang kontra tadi adalah ya kami menuntut akuntabilitas penggunaan dana otsus selama 20 tahun ini. Jadi jangan mohon maaf teman-teman Aceh sedikit-sedikit Helsinki. Sedikit-sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Itu menjadi duka kita lama. Sama kita Pak. Tadi saya katakan, duka Aceh, duka kami juga. Tapi kita mulai dengan yang baru dalam rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama kita. Kecuali kalau tadi disinggung soal pasal 18 terus yang disebut-sebut. Jangan sampai kita ke arah negara federal. Dan itu juga Pak, apa mau federalisme? Kalau memang mau federal, ya kita duduk. Berarti kita mengubah undang-undang dasar kita kan begitu. Kan dulu kan pernah negara federal. Saya rasa tokoh kita dulu, Syahrir, ya kan, pendukung utama negara federal. Mulai 49 sampai dengan tahun, ya 1 tahun lah ya, 50 ya. Kemudian kita masuk ke demokrasi parlementer sebagai jawaban atas soal semacam ini tadi. Jadi kita diskusikan itu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu tadi Pak Mustafa, jangan sampai ketidakjelasan tadi itu membuat kecemburuan juga daerah lain. Saya rasa perlu juga lah. Indonesia tidak hanya Aceh provinsinya, ada juga provinsi yang lain, Pak. Dan yang lain juga menuntut perlakuan yang sama juga. Dan pertanyaan yang muncul, sampai kapan Pak Bob, Pak Ketua? Status otonomi khusus menjadi otonomi normal seperti yang lain. Kan itu pertanyaan publik sekarang ini. Sampai kapan? Sampai kapan otonomi khusus Aceh ini? Nah, itu juga kan harus jadi refleksi kita. Nah, lalu bagaimana kita, Pak? Saya tidak mau mengatakan ikut yang pro atau yang kontra tadi. Nah, kita harus cari jalan tengah kita. Jalan tengah adalah jalan yang terbaik untuk Aceh. Untuk Aceh. Apa jalan yang terbaik menurut saya? Kita harus mendukung perpanjangan dana otsus tadi. Tetapi dengan syarat. Jadi perpanjangan bersyarat. Bagaimana perpanjangan bersyarat itu? Itulah nanti yang akan